Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketua kelas, Fajar tolong disiapkan. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radiulillahi rabbah wa bil-islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Bapak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu Bapak mau mengambil daftar hadir. Cinta, Hadir Pak, Atifah, hadir Pak, Ila, hadir Pak, Nur Hafiza, hadir Pak, Faucia Ananda, hadir Pak, Kasih Triokta, hadir Pak, Tiara Adelia, hadir Pak, Fikri Ramadan, hadir Pak, Yoga Afrianto, hadir Pak, Fajar Al-Zulkarim, hadir Pak, Radit Andika, hadir Pak, Azahratul Fatma, hadir Pak, Afika Anugrah Fitri, hadir Pak, Bunga Lestari, hadir Pak, Harun Zahira, hadir Pak, Fazia Zalfa, hadir Pak, Mentari Indrianto. hadir Pak, Baik, apakah semuanya hadir pada hari ini? hadir. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, bila sejenak kita melakukan ice breaking agar anak-anak Bapak semangatnya kembali lagi untuk belajar pada siang hari ini. Ice breakingnya seperti yang kita terapkan pada minggu yang lalu, yaitu tepuk anak soleh. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, Rajin ngaji, rajin sholat, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam, yes. Nah, baiklah. Siapa yang masih ingat materi kita minggu yang lalu? Ada yang masih ingat? Materi kita pada minggu yang lalu yaitu tentang rukun iman. Siapa yang masih hafal tentang rukun iman? Ya, Fajar, silakan bacakan. rukun iman ada 6 macam. 1. Percaya kepada Allah. 2. Percaya kepada malaikat. 3. Percaya kepada kitab-kitab Allah. 4. Percaya kepada Nabi dan Rasul. 5. Percaya kepada hari kiamat. 6. Percaya kepada qadar baik dan qadar buruk. Baik, kasih aplaus untuk Fajar. Baiklah anak Bapak, adapun materi kita pada hari ini yaitu tentang sholat kewajiban. Anak Bapak, sebelum kita masuk ke pembahasan materi kita pada hari ini, terlebih dahulu kita pahami dulu tujuan pembelajarannya terkait dengan materi sholat adalah kewajibanku. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu melaksanakan sholat secara tertib. Yang kedua, membiasakan melaksanakan sholat tepat waktu. Yang ketiga, membiasakan disiplin waktu. Yang keempat, membiasakan hidup tertib.
Baiklah. Selanjutnya kita bahas tentang pengertian solat. Kata solat secara bahasa artinya adalah doa. Sedangkan secara istilah solat adalah serangkaian ucapan dan perbuatan atau gerakan yang khusus diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Selanjutnya, solat dilaksanakan sebagai bukti pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah Allah tersebut? Tuhan yang Maha Esa atau Tuhan seluruh alam semesta. Melaksanakan sholat berarti kita menyembah Allah. Seperti firman Allah di dalam Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, salah satunya adalah dengan cara sholat. Sholat merupakan ibadah yang pertama kali diperhitungkan di akhirat nanti. Sholat juga dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kembali lagi, apakah anak-anak bapak yang tidak sholat subuh tadi pagi, apakah memang sengaja tidak sholat atau sudah terbiasa tidak sholat? Ayo, yang sudah terbiasa sholat di rumahnya sehari semalam 5 kali, siapa? Nah, cuma 2 orang lagi. Anak bapak sekarang kelas berapa? Kelas 3. Jadi tolong besok harus sholat. Nah, biasanya di mana anak bapak melaksanakan sholat 5 waktu tersebut? Di rumah. Tapi untuk laki-laki lebih utamakan dilaksanakan di masjid atau di musola. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam diskusi, yaitu untuk menyelesaikan sebuah proyek secara berkelompok. Silakan dibagi kelompoknya. Ya, cepat. Apakah kelompoknya sudah terbentuk? Kelompok 1, iya. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti materi yang akan dibahas oleh kelompok 1 yaitu tentang sejarah diperintahkannya sholat 5 waktu. Itu nanti silakan didiskusikan sama teman-teman ya. Kelompok 2 yaitu tentang hikmah dari sholat 5 waktu. Kelompok 3 nanti membahas tentang inti ibadah sholat, dan kelompok 4 membahas tentang sholat wajib dan sholat sunnah. Jadi silakan
untuk presentasi ke depan berkelompok. Jadi Bapak kasih waktu untuk mengerjakannya sebanyak 10 menit. Persilakan. Silakan dikerjakan. Ini baru 1 poin. Bikin lagi poin 5 saudaranya. Good. Nanti silakan dipilih temannya yang akan presentasi ya. Ini baru 2. Bikin sekurang-kurangnya 5 untuk ibadah sholat. Bantu temannya. Yuk, semuanya harus terlibat ya. Semuanya harus terlibat dalam diskusinya. Nah, ini salah nih. Perbaiki lagi. Apakah sudah selesai semuanya diskusinya? Ya, kalau sudah, Bapak persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan dulu hasil diskusinya ke depan. Dipersilakan kepada kelompok 1. Ayo, maju ke depan. Ini. Nah, kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sejarah awal diperintahkannya perintah sholat 5 waktu sehari semalam. Dipersilakan kepada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mau mengikat terjadi pada 7 Rajab dari setelah tengah malam sampai sebelum subuh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Haram ke Masjidil Haram. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan sholat 50 waktu, tapi kemudian dikurangi menjadi 50. Istirahat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke Sidratul Muntaha untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Israq perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sidratul Muntaha yaitu Mahmud. Langit ke-7 bertemu Nabi Ibrahim. Langit ke-6 bertemu Nabi Musa. Langit ke-5 bertemu Nabi Harun. Langit ke-4 bertemu Nabi Idris. Langit ke-3 bertemu Nabi Yusuf. Langit ke-2 bertemu Nabi Isa dan Yahya. Langit ke-4 bertemu Nabi Adam. Bulan hasil diskusi ini. Baik, itulah hasil diskusi dari kelompok 1, yaitu tentang sejarah awal turunnya perintah solat. Berarti seperti yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi, awal perintah solat adalah sebanyak 50 kali sehari semalam. Kemudian mendapatkan keringanan sehingga menjadi 5 kali sehari semalam. Silakan bagi yang mau bertanya kepada kelompok 1, dipersilakan. Siapa yang memberi pendapat kepada Nabi Muhammad agar perintah sholat dikurangkan? Ya, siapa yang menjawab? Nabi Musa alaihissalam. Ya, jawabannya adalah Nabi Musa alaihissalam. Yaitu ketika Nabi Muhammad sampai di langit ke-6, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad, apakah oleh-oleh diberikan oleh Tuhanmu untuk dirimu dan juga umatmu? Maka Nabi Muhammad menjawab, perintah sholat sebanyak 50 kali. Kemudian Nabi Musa mengusulkan kepada Nabi Muhammad agar diminta keringanan untuk dikurangkan perintah sholat tersebut. Karena kata Nabi Musa, umat Nabi Muhammad yang badannya kecil-kecil tidak akan sanggup melaksanakan sholat sebanyak 50 kali sehari dan semalam. Baik, mungkin itulah presentasi dari kelompok 1. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 duduk kembali. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu tentang hikmah ibadah solat. Kelompok 2, silakan. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah dibalik hitungan rakaat sholat yang tidak sama. Kali ini kami ingin mengangkatkan hikmah yang terkandung di dalam sholat 5 waktu secara khusus. Mengapa sholat 5 waktu harus dikerjakan dengan cara dicicil dan berulang-ulang, tidak sekaligus dalam suatu waktu? Syekh Aisyah Al-Jarani dalam Mizan Al-Kubranya mengatakan waktu dijadikan sholat 5 waktu secara berulang-ulang setiap hari adalah salah satu hikmat
sholat secara intens dan berharap ampunannya, maka dosa-dosanya akan terungkap satu persatu dan setelah mendapat ampunan dari Allah. Baik, itu hasil diskusi dari kelompok 2 tentang hikmah mengerjakan sholat lima waktu. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2? Kenapa melaksanakan sholat lima waktu secara berulang-ulang disebut sebagai hikmat? Setiap kali seseorang melakukan wudhu, maka ia akan mengingat dosa-dosa yang telah diperbuatkan hari itu, kemudian bersimpuh di hadapan Allah. Baik, kasih aplaus untuk kelompok 2. Dan persilakan untuk duduk kembali. Baik, silakan duduk kembali di tempatnya masing-masing. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.